Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ba'du. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham. Innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. صدق الله العظيم. Yang ulun tuan muliakan dan hormati seluruh jamaah hadirin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disadari ataupun tidak disadari, sadar manusia ataupun manusia hana sadar, sebenarnya manusia itu di dalam pekerjaan, di dalam usaha, yang dengan usaha itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia yang menyadari bahwa jino di atas permukaan bumonyo selama lebih kesempatan oleh Allah. Manusia itu sadar bahwa sekarang dia dalam usaha, dalam pekerjaan yang dengannya akan dibawa kepada Allah. Ada manusia pula tidak sadar bahwa sekarang dia dalam pekerjaan yang dengan pekerjaan itu dia akan kembali kepada Allah. Dia kata sekarang pekerjaannya baik, maka dengan pekerjaan itu dia kembali kepada Allah, menjumpai Allah. Dan andai kata sekarang dalam pekerjaan jahat, pekerjaan buruk yang tidak diridai oleh Allah, dan dengan pekerjaannya pun akan dibawa kepada Allah. Allah berfirman, diingatkan oleh Allah, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Sebenarnya engkau wahai manusia sekarang kadihun. Kadihun artinya sekarang engkau di dalam pekerjaan. Sekarang kamu sedang berusaha ila rabbik, yang dengan usaha itu, dengan pekerjaan itu kamu kembali kepada Tuhanmu. Dengan bunyan kata ente akan tahu kepada apa kata famulaqih, kadham famulaqih, pasti kamu akan menjumpainya, pasti kamu akan bertemu dengannya. Maka ingat, dipahami oleh ulama, ingat bahwa apabila nanti kamu akan kembali kepada Allah dengan pekerjaan jahat yang membawa itu kejahatan, bagaimana nantinya bertanggungjawabmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, andai kata ketika nanti kembali kepada Allah, famulaqih, ulama memberi makna famulaqih, bertemu Allah, yaitu dengan kematian. Famulaqihi, yaitu dengan kematian. Dikata ketika kematian bertemu dengan Allah, membawa amalan baik, maka Allah akan ridha kepadanya. Imam Ghazali mengatakan, ketika orang mukmin yang meninggal, yang mati,
maka rohnya dibungkus oleh malaikat dengan sutra syurga dan diberi parfum syurga. Rohnya, kata beliau, sebesar roh orang mukmin, sebesar tawon, sebesar lebah, ube ma uno. Maka rohnya dinaikkan oleh Allah, dinaikkan oleh malaikat, kemudian menembus 7 lapis langit, kemudian sampai kepada suatu tempat atas langit yang ke-7. Tempat itu namanya Baidah. Ya, satu dusun, satu kota, satu dusun. Ya, yang nama dusun itu Baidah, sangat hebat. Ya, di Baidahnya berjumpa dengan roh-roh yang lain. Tapi ini roh hamba Allah yang saleh berjumpa dengan roh-roh yang lain. Dia bertemu dengan ayahandanya, bertemu dengan ibundanya yang baik, bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan orang kampung, bertemu dengan kawan, temannya yang urungnya ka awai guwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama dalam kitab memberi satu judul kitab, judul bab dengan bab talaqil arwah fis sama, saling berjumpa ruh di langit. Pohipluh melinggai puik jawati, dinampakkan tempatnya di Aliyin, dinampakkan tempatnya yang membahagiakan. Kemudian nanti akan bertemu roh dengan ruh. Andai kata ditawarkan oleh malaikat, andai kata, wahai hamba Allah yang baik, ahlur rahmah, menyonjino kata gepu oleh Allah lom ke dunia, dan kamu jadi pemimpin dunia, kamu jadi presiden, kata tatimu dunia lom, langsung jut ke pemimpin dunia, langsung jadi orang besar, orang terhormat di dunia. Ya, Imam Ghazali mengatakan bahwa pasti roh ini akan menjawab, aku tidak mau lagi kembali ila daril humum wal ahzan, kembali kepada negeri penuh dengan kesedihan, penuh dengan masalah, penuh dengan duka cita. Walaupun aku jadi seorang presiden, walaupun aku jadi seorang pemimpin. Banyak amat membahagiakan ketika jino hamba-hamba Allah, kadahannya, pekerjaannya dalam pekerjaan yang baik, famulakih, ketika dia bertemu dengan Allah, nanti berjumpa dengan Allah dengan mati, maka amat membahagiakan. Yauma yalqawnahu salama, ketika hari para malaikat berkata kepada mereka, ketika hari dia berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, bil mauti, dengan kematian, ketika hari itu malaikat berkata padanya, salamun, sekarang engkau selamat, tidak ada masalah lagi, mulai daripada kubur sampai nantinya sebenar-benarnya masuk ke dalam syurga. Cukup bahagia. Tetapi orang kafir, Imam Ghazali mengatakan, roh orang kafir ketika diambil, roh itu sebesar belalang, Darut lebih raya roh orang kafir daripada roh orang mukmin, dibungkus dengan bulu daripada api neraka. Kemudian roh itu diserahkan kepada Zabaniyah dan ditahan, dikerengkeng di dalam sijin daripada neraka. Pakan raya roh kafir ketika gecok untuk watai gebalut. Pakan raya roh kafir daripada roh. Alhamdulillah, insyaAllah daya mukmin ketika tahu kepada Allah, yaitu ulama mengatakan karena nantinya di yaumil qiyamah, ketika singoh tamang ke tempat terakhir,
orang mukmin temang dalam syurga, kafir temang dalam neraka. Raya tubuh kafir ketimbang tubuh orang mukmin. Tubuh orang kafir, Nabi mengatakan di dalam neraka, pertama Nabi membayangkan gigi mereka, darsuhu ka Uhud, ya, satu gigi mereka sebesar gunung Uhud. Ubena raya gunung Uhud 7 kilometer. Panjangnya gunung Uhud yaitu 7 kilometer panjangnya. Tempat yang urang ziarah ketika umrah dan haji, itu tempat peristiwa terjadi perang Uhud. Kan hanya nyan gunung Uhud, tapi panjangnya 7 kilometer. Ya, gunung paling panjang di kota Madinah. Maka Nabi mengumpamakan ka Uhudin seperti gunung Uhud, nyan igo. Kemudian Nabi mengatakan di antara hujung telinganya dan pundaknya orang kafir dalam neraka, di antara ujung punyung dan pundaknya bahu, yaitu perjalanan 7 hari dengan kuda cepat. Perjalanan 7 hari dengan kuda sangat cepat. Dan di antara gulunyung dengan pundak, bayangkan 7 urojak di antara punyung kafir, ujung punyung dengan pundaknya, ya, 7 huruf perjalanan. Ya, bayangkan badannya bina dalam neraka sehingga. Maka Imam Ali mengatakan ketika dicabut rohnya, besar bacut roh kafir. Ketika dibalut roh kafir dengan bulu yang sangat panas, bulu daripada neraka, roh tanya orang mukmin sebesar tahun dalam rohnya naakai ke imam tadi. Mentang lagi nyosit medegedi na kitab tabut na gure tak biasa mentang je bet ken ulama. Ilmu muktasab yang diusahakan dikembalikan oleh Allah lagi nyo tak depu ti ana beda. Tak depu lagi nyo kan Imam Ghazali nyo yang dipegah oleh Nabi, oleh sahabat, oleh para alim ulama, ya, yang telah merasainya, yaitu orang yang telah meninggal. Yang golong meninggal golong doa, golong terasa itanyo uronyo golong meninggal itu kiban keadaan, tapi begitulah sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tawa kepada Allah ngenpu tapubut uronyo kadihun, putra tapubut uronyo, yang tapubut jino putra menyogot tapu god kepada Allah, menyobruk tapu bruk kepada Allah, naudzubillah. Kemudian Allah mengatakan ketika nanti bangkit, bahawa dia bangkit singa, dalam ayat lain Allah ada pegah yauma yab'atsuhum jami'a. Hai hambalung, ingat legata uro yang uronyan, mereka akan dibangkitkan semuanya. Tidak ada yang tidak dibangkitkan. Fayunabbi'uhum bima kanu amilu. Pada hari itu Allah akan memberitahu kepada mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Ahsahu wa nasuhu. Allah tidak lupa sedikit pun terhadap perbuatan mereka baik, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan jahat. Ahsahu, muubedho hana tuwa oleh Allah, wa nasuhu. Ternyata manusia itu lupa. Ternyata tanyo, naudzubillah, tuwa tu Allah hana tuwa gembacut. Maka mbak uronyan ingat untuk bagi manusia tungku-tungku yang dirahmati Allah di dalam kitab. Yang pertama, firqatun yusyaru bi ghairi hisabin, sabuh firqah, sabuh golongan besar yang mereka dikumpul dalam perang mahsyar tiada perhitungan, hana perhitungan daripada Allah, hana soal jawab, hana ketemanyang sapu. Berapa lama mereka dalam perang mahsyar? Mereka kata Nabi dalam perang mahsyar
Lamanya dalam padang mahsyar di antara salat zuhur dengan salat asar. Nan trip dalam padang mahsyar mengedeoh dan kibam padang mahsyar. Tak boleh riwayat tu antara salat asar dengan maghrib. Tak boleh riwayat tu lama masuk, lama tenggelamnya matahari. Padik trip tenggelam matahari, habis tenggelam matahari. Laginya kira-kira leh bangkit, langsung mereka terbang menuju ke pintu syurga. Kita oleh malaikat truk kodeh. Kata hana tak mahsyar, hana hisab, perhitungan amal, soal jawab dengan Allah, hana buku nak kejuk, hana kamu timbangan, hana sirat, hana ngenpu kata dumi katanya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah akan membalas dengan sempurna pahala orang-orang yang sabar bighairi hisabin, dengan tidak ada hisab nanti di yaumil qiyamah. Kamu merempak adanya sabar dalam taat, mepetun kamu. Lama umur bila Allah mepetun ada berat tak untuk taat kepada Allah. Kamu ketika berhadapan dengan maksiat, mepetun han mepuput adanya. Kemudian ketika tertimpa bala musibah, kami tidak mengeluh. Dengan tiga ini kami mendapatkan karunia daripada Allah, yaitu bighairi hisab. Berapa mereka kata Nabi? Yaitu 70.000 hamba-hamba Allah pilihan. 70.000 hamba-hamba Allah pilihan hana hisab. Karunia Allah setiap satu daripada 70.000. Memang kita Darussamin yang disebutkan mensyafaatkan akan 70.000 yang lain. Setiap zira mensyafaatkan, bantu dengan izin Allah 70.000 yang lain. Artinya 70.000 kali 70.000 dengan tiada hisab. Kemudian satu riwayat yang lain, satu mereka mensyafaatkan akan 1.000 orang yang lain, akan 1.000 orang yang lain. Makanya para ulama mengatakan kun ma'allah wa illam takun ma'allah kun ma'amam ma'allah. Jadilah kamu itu bersama Allah, selalu teringat kepada Allah, mencari ridha Allah. Wa illam takun ma'allah, andai kata kamu belum mampu sebagaimana hamba-hamba Allah yang salih, hatinya selalu kepada Allah, merindukan Allah, tanya gulam tuk tingkatnya kun ma'amam ma'allah. Bertemanlah kamu bersama dengan orang-orang yang orang itu telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan gulam truk tingkat urungnya, tingkat urung salehnya, mengen urung saleh. Ketika nanti di yaumil qiyamah, insyaallah, ketika dihadapkan kepada mereka, syafaatkan olehmu hamba-hambaku, insyaallah beliaunya akan terbayang wajah dayo, beliaunya akan teringat kepada danyo, nangan lung watai dunia pulan bin pulin. Fitat dalam padang mahsyar, gebantu. Wa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Jadilah kamu bersama orang-orang yang orang itu bersama Allah. Golongan yang kedua yang Allah sebutkan, golongan hisab. Fa amma man utiya kitabahu biyamini sawfa yuhasabu hisaba yasira. Golongan kedua, golongan yang kena perhitungan. Kita yang perhitungan, kita yang lihat Allah, nya pakang kapubutnya, bainahu wa bainallah bila turjuman. Tidak ada juru bahasa yang lain. Kata kanafah, ada penutup kata Nabi, sehingga orang lain tidak mengetahui. Allah getup, han gebuka tengok.
bahkan bulan-bulan. Tapi pertanyaannya mudah. So, orang yang cok buku dengan jaraunan. Adapun orang yang diberi kitabnya, dia mengambil dengan tangan kanannya firman Allah, dia akan diperhitungkan nanti. Tapi hisab yasira, mudah. Gedayang li Allah mudah. Ya hanya jawab Allah memaafkan. Nyok urung-urung hamba Allah yang mereka taatna kepada Allah, tapi letaknya na maksiat. Tapi le taat daripada maksiat. Andai kata ditimbang nanti, maka le taat daripada maksiat. Dihisab oleh Allah dengan hisab yang tidak sukar. Nabiullah Ibrahim terbayang ketika beliau duduk, beliau Abul Adyan, nenek agama. Nenek jasmani tanyo Abul Bashar Nabiullah Adam. Nabiullah Adam disebut dengan Abul Bashar, ayah manusia, ayah jasmani. Nabi Ibrahim yang selalu kita sebut kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Beliau Abul Adyan kita, ayah agama. Sebagaimana tanya na ayah rohani, na ayah jasmani, mak dan ayah. Pula tanya na ayah rohani, gure. Kemudian pula nenek agama kita, yaitu Nabiullah Ibrahim. Beliau terbayang ketika beliau duduk di Palestina. Beliau terbayang bagaimana dahsyatnya nanti di yaumil qiyamah. Sehingga Khalilullahnya, genasih Allahnya, mengangkatkan tangannya. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, nepa ampun long, nepa ampun dua-dua urang syik long, nepa ampun ya Allah urang-urang mukmin. Pajan bak uro tingah tegaklah hisab perhitungan. Ulama mengatakan ini kabar gembira kepada orang mukmin. Yakin kita doa beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang yang kena hisab dengan hisab yang ringan, maka mereka tidak singgah di dalam api neraka. Langsung bukan damang surga, hana singgah di dalam api neraka. Tetapi tak banding dengan urang bunuh kelompok pertama, urangnya merasa tersiksa. Tersiksanya karena lama menunggu. Karena lama menunggu di padang mahsyar, menunggu hisab. Makanya Nabi mengatakan man husiba udziba, siapa yang kena hisab maka kena azab. Artinya azab itu azab lama menunggu, bukan azab neraka, tapi lama menunggu perhitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kalau kena hisab ikjing, kemudian berjalan atas siratal mustaqim, dia kembali kepada keluarganya dalam syurga masrura, dalam keadaan bahagia, senang, amat senang. Damang syurga merumpak ahlihi. Siapa ahlinya? Pertama, yaitu keluarga di dunia mukmin yang masuk syurga. Rempak dengan mak, rempak dengan ayah, rempak dengan anak, merempak dengan nek, merempak dengan saudara. Yang kedua, huril ain, kira keluarga bidadari yang telah Allah persiapkan. Kau bertemu kedih dalam syurga masrura, amat bahagia. Ternyata suami bak tingkat yang keenam, isteri tingkat yang kedua. Tingkat suami, ya Allah, patah permoh long ya Allah. Ke malaikat permoh kata dih bak tingkat kedua. Ya Rabbi, ne pesapat permoh long sajan long, kena petun long. Ne pesapat permoh long sajan long ya Allah. Tingkat kepada permoh, ne pesapat permoh long sajan long ya Allah. Andai kata mungkin menyokanyan permoh long ilung ham rempok tingkat keenam. Tukang semerah goknya watai dunya gegosok bajai long, gepugolong watai seboh. Goknya tukang pingat long.
Ketika long kena silap, getegur long, gepingat long, maka cukup jasa, ya Allah purmoh long dengan long, ya Allah. Maka ne angkat purmoh long bak sajangan long, ya Allah. Dia katakan yang mungkin peh lemagun kero long jaga rumah kero long, pajalon tu meja ibadat, pajalon tu meja berbuat amal, diterima oleh Allah. Disebut dalam kitab Hasyiah Jalalain. Diterima, gecok purmohnya, gepeik kedih watih. Ternyata purmoh tingkat ke-6 misalji, suami tingkat kedua. Hana lako ke malaikat lako long na tamang syurga suami kata patah tingkat kedua amalnya hana sadik ngamal kata li amal kata. Isteri memohon pada Allah, ya Rabbi, dia kata mungkin bukan dia isteriku, bukan dia suamiku, mungkin long hana tingkatnya, ya Allah. Goknyan yang binafkah halal kepada long, goknyan yang peringat long, goknyan yang jaga long watai dunia. Ketika long nahet untuk bermaksiat, menentang dona, getegur long, gejaga long, gebi harta hala kepada long, geba umrah long, geba haji long, macam-macam. Maka jasa goknyan cukup raya. Ada kata goknyan kelako long, mungkin long payah long minta nafkah gero long, hal tu ibadat kepada long, ya Allah. Maka geterima, gecok lakonyo, gepuik kedih watih. Tapi nyo syarat ke ulama sama-sama masuk syurga. Dan ini hubungan di antara suami isteri. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia kembali kepada keluarganya dalam syurga. Di proses hisab puno, kembali kepada keluarganya dalam gembira. Purinang donya, budiadari dan syara-syara ahlihi. Tetapi bercuti wa man utiya kitabahu wara'a dhahri. Orang yang diberi kitabnya dengan belakang, tangan kanannya dibelenggu pada tengkuknya. Jarawun geikat kena ngeranti. Ngan jarawi cok melikut ngan jarawi itu orang kafir. Fasawfa yad'una thubura, nanti dia akan menyeru dalam perang mahsyar thubura. Maknanya celaka aku. Kenapa waktu di dunia aku tidak beriman kepada Allah, kepada Rasulnya Allah? Hari ini aku celaka. Kenapa ketika di dunia aku tidak berbuat baik? Allah nepegah perkara yang akan datang. Wa ma min ghaibatin fis sama' wal ardi illa fi kitabim mubin. Itu telah tercatat pada Lauhil Mahfuz. Apa yang tersembunyi gaib di langit dan di bumi, semua itu telah tertulis firman Allah di Lauhil Mahfuz. Innahu kana fi ahlihi masrura. Waktu di dunia oleh Allah dia telah bersenang-senang dengan istrinya. Waktu di dunia dia telah bersenang-senang dengan keluarganya dalam menentang Allah. Nanti dia tidak akan bertemu dengan keluarganya, tidak bertemu dengan istrinya. Nyo dungku-dungku yang dirahmati Allah, bahagian-bahagian manusia dalam dunia dan bahagian-bahagian manusia nanti di yaumul qiyamah. Yang mentang lebih dan kurang ulun tu ala kemaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.